Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat, kepada para umatnya insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas kitab Fathul Qorib. Kita masuk pada pembahasan tentang qasar salat ya, dan jamak qasar dan jamak salat. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas tentang qasar salat, sebelumnya kita terlebih dahulu memahami bagaimana atau definisi daripada qasar itu sendiri. Yang pertama, di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa qala al-musannifu wa yajuzu lil musafiri qasrus salati rubaiyah. Yang pertama adalah bahwa perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pembahasan tentang qasar salat itu ya disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib wa yajuzu lil musafiri qasrus salati rubaiyah, dan boleh bagi seseorang yang dalam keadaan musafir untuk mengqasar salat yang jumlah rakaatnya itu 4. Ya, jadi persoalan mengqasar salat itu pertama adalah secara definisi maknanya adalah meringkas. Yang kedua, bahwa mengqasar itu kaitannya hanya dengan salat-salat yang rakaatnya ada 4. Ya, bisa pada zuhur, bisa pada asar, dan bisa pada isya. Berarti selain daripada 3 sholat tersebut tidak bisa dilakukan qasar. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, tentang syariat qasar ya. Syariat qasar itu disebutkan di dalam kitab yang lain, itu mulai diwajibkan ya, pada tahun keempat dari hijrah, ya, dari hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, ya, di tahun keempat. Ya. Dalil yang terkait dengan masalah qasar ini adalah yang pertama ada di dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah mengatakan falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi kata Allah, falaisa 'alaikum junah, tidak mengapa ya jika kamu ingin mengqasar salat. Jadi memang ada perintah. Ya, bahkan kalau dalam hadis itu kita lihat shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum fa'aqbilu atau faqbilu shadaqatahu. Jadi qasar ini bagaikan atau disebutkan dalam hadis seperti sedekahnya Allah kepada kita. Ya, jadi itu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Karena memang ada saat-saat di mana kita itu tidak dalam keadaan selalu normal, ya, selalu hador gitu ya, selalu hadir, selalu dalam keadaan tidak safar. Tapi ada saatnya kita juga sebagai musafir. Dan pada saat-saat tersebut kemudian orang mengalami kondisi yang dalam madhab yang lain, ya, makanya ada yang mengkaitkan qasar sholat itu tidak pada batasan batasan kilometer. Ada yang melihatnya pada konteks masyaqqah, ya, tapi nanti dalam fikih Syafi'i lebih ditekankan kepada jaraknya, bukan pada masyaqqahnya. Pada Maliki, madhab Maliki itu pada masyaqqahnya. Ya, kenapa pada masyaqqahnya atau pada tingkat kesulitannya? Karena memang titik atau persoalan yang pertama dihadapkan dalam hal ini adalah lebih kepada ingin memberikan ruang kemudahan kepada umat Islam itu sendiri dalam melakukan sholat. Seperti itu. Ayatnya tadi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru ya minas shalah. Nah, maka kemudian muncul pandangan yang beragam teman-teman sekalian mengenai hukum daripada qasar ini. Ya. Misalkan dalam pandangan Hanafi hukumnya wajib. Ya, di dalam safar ya. Jadi saat seseorang dalam kondisi safar, maka dalam madhab Hanafi itu justru wajib melakukan qasar. Beliau bahkan mengatakan wala yajuzu lahul itmam. Ya, enggak boleh dilakukan dengan secara tidak qasar. Al-Maliki ya, Maliki memasukkan hukumnya itu sunnah muakkad. Bagaimana Syafi'i? Syafi'i itu sunnah wa afdal minal itmam. Ya. Jadi sunnah hukumnya dalam madhab Syafi'i itu sunnah melakukan qasar itu. Saat kita dalam kondisi musafir, ya maka yang lebih afdal itu adalah qasar. Ya. Yang terakhir dalam madhab Hanabilah itu sunnah muakkadah seperti Malikiyah, sunnah yang ditekankan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, nah di sini pembahasan yang terkait dengan syarat. Qala al-musannifu dalam kitab disebutkan bi khamsi syara'id. Ada 5 syarat ya, seseorang itu bisa melakukan qasar dalam salat. Yang pertama teman-teman sekalian, ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Harus dipastikan bahwa safar ataupun perjalanan yang dilakukan itu adalah bukan untuk tujuan dan lain sebagainya, bentuk kemaksiatan yang sifatnya umum. Yang kedua, nah ya teman-teman sekalian, di dalam madhab Syafi'i itu terikat ya. Posisi qasar itu terikat dengan jarak. Ya, antakuna masafatuhu sittatu asyar farsakhon. Ya. Masafah atau jarak safarnya itu kira-kira sekitar 16 farsakh. 16 farsakh itu antara 80 sampai 89 km. Itu tidak dihitung pulang pergi. Dihitung hanya berangkatnya saja. Ya, jadi bukan pulang pergi total 80 km, tidak, berangkatnya saja sudah 80 sampai 89 km. Maka orang boleh dalam posisi seperti itu melakukan qasar dalam melakukan salat. Ya. Yang ketiga teman-teman sekalian, an yakuna muaddiyan lis salatir rubaiyah. Ya. Apa maksudnya an yakuna muaddiyan lis salat? Ini salat ada, bukan salat qadha. Salat ada bukan salat qadha, bukan salat untuk niat mengganti, tapi salat ada yang 4 itu, ya, yang jumlahnya 4 itu, ya. Dan posisinya dalam penjelasan yang lain itu harus dipastikan dalam
tetap dalam posisi perjalanan, bukan sudah kembali atau sudah di tempat kembali lagi. Kalaupun kita mau hitung seseorang itu berdasarkan masa safarnya, ya, dalam mazhab Syafi'i itu antara 3 hari, ya, 3 sampai 4 hari, tidak boleh lebih. Walaupun nanti dalam mazhab yang lain ada yang menyebutkan lebih boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i antara 3 sampai 4 hari seseorang itu masih boleh melakukan qasar ketika dia belum kembali ke tempat dia berangkat. Itu. Ya. Yang keempat, an yanwiyal qasra ma'al ihram. Ya. Jadi niat qasarnya itu saat takbiratul ihram. Kapan? Tiap kali sholat. Selesai sholat yang pertama, nanti dia niat lagi. Ya. Bagaimana redaksinya? Usolli fardhu zuhri. Bisa rakaataini, langsung kita menyebutnya rakaataini, 2 rakaat. Bisa juga maksuron dengan cara qasar, ya, baru lillahi ta'ala. Ya, secara redaksi niat bisa seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, ya, membaca niat setiap kali takbiratul ihram yang pertama itu. Jadi, Allahu Akbar. Kita mulai dari azan, ya. Azan biasanya, misalkan kalau sudah selesai azan langsung qomat saja bisa. Qomat untuk sholat yang pertama, selesai nanti qomat lagi. Nah, jeda daripada itu setelah qomat orang membaca niat, gitu ya. Ya. Tiap kali selesai sholat dia niat. Yang kelima, teman-teman sekalian, an la ya'tam bi muqim. Apa yang kelima ini? Seseorang yang pada posisi dia qasar, dia tidak dianjurkan untuk bermakmum dengan yang mukim. Itu ya. Begitu penjelasannya. Ya. Walaupun nanti dalam mazhab yang lain ada yang bolehkan, tapi secara dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat sempurna, sedangkan kita ini mau, ya, posisinya qasar, ya, dipastikan bahwa kita tidak bisa mengikuti atau bermakmum dengan orang yang posisinya sholatnya sempurna atau mukim. Itu ya. Beda halnya kalau kita tidak ingin mengqasar, ya, tidak ingin mengqasarnya. Jadi nggak boleh tuh yang imamnya 4 rakaat, kita 2 rakaat sendirian, itu nggak boleh. Paham nggak? Paham ya? Tapi kalau kita pada posisi musafir, kita mau berjamaah dengan orang yang posisinya dia mukim misalkan, tanpa mengqasar, maka itu boleh, sah salatnya. Tuh. Ya. Enggak, dia imamnya itu sampai 4 rakaat, kita 2 rakaat saja. Ketika ditanya kenapa 2 rakaat, saya kan posisinya qasar salat, itu nggak bisa. Ya. Itu ya. Oke, yang kedua masalah jamak. Coba. Yang kedua masalah jamak, ya. Apa itu jamak? Ya, jamak ini secara bahasa itu kan menggabungkan ya, 2 salat. Ya. Di dalam redaksi kitab disebutkan qala al-musannifu wa yajuzu lil musafiri an yajma' baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqtin ayyuhuma syaa wa baina al-maghribi wal 'isya'i fi waqtin ayyuhuma syaa. Ya, maksudnya menjamak itu bagi orang yang safar, ya, itu bisa antara zuhur dan asar. Apakah dia melakukannya dengan takdim ataukah dia melakukannya dengan takhir. Jadi bisa takdim, bisa takhir.
Ya. Kalau takdim berarti sholat asarnya dilakukan dalam waktu atau bersamaan sholat zuhur. Begitu juga dengan isya. Kalau takdim berarti melakukan sholat isya di waktu sholat maghrib. Gitu. Ya. Sebaliknya kalau melakukan dalam posisi takhir berarti sholat yang sebelumnya ditarik pada waktu setelahnya. Dalam perjalanan misalkan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat, hanya bisa melakukan sholat saat sudah sampai pada tempat tujuan, tapi ternyata posisinya sudah lewat waktu sholat maghrib misalkan. Berarti sampai sana sholat isya. Bagaimana kita melakukan jamaknya? Berarti jamaknya takhir, gitu ya. Karena menarik sholat yang sebelumnya ke sholat yang setelahnya. Ya, takdim memajukan, takhir memundurkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, apa syarat-syaratnya? Yang pertama syaratnya adalah disebutkan dalam kitab an yabda bi dhuhri qabla al-'asr wal maghrib qabla al-isya. Di saat jamak takdim kita memajukan ya salat, misalkan salat asar ke salat zuhur. Ya, memajukan salat asar salat zuhur. Ini jamak takdim namanya. Syaratnya yang pertama, pertanyaannya apakah salat asar dulu apa zuhur dulu? Zuhur dulu. Sama juga kalau misalkan kita melakukan salat isya dengan salat maghrib, ya, isyanya ditarik ke depan berarti takdim. Pertanyaannya salat isya dulu atau salat maghrib dulu? Maghrib. Nah, persyaratan yang pertama itu harus ya, berurutan. Tidak boleh ya kita mendahului salat setelahnya ketika kita mau takdim. Nanti ketika takhir beda lagi. Ya. Itu yang pertama. An yabda bi dhuhri qabla al-'asr wal maghrib qabla isya. Ya, memulai waktu zuhur atau salat zuhur sebelum asar dan maghrib sebelum isya, atau kita sederhanakan harus dilakukan secara berurutan ketika dalam jamak takdim. Yang kedua, niyatul jam'i awwal salatil ula fi takbiratil ihram. Niat jamaknya itu pada awal salat. Ya. Misalkan seorang mau menjamak dan mengqashar bersamaan. Ya, usolli dhuhr maqsuratan, ya, majmu'atan, bisa juga begitu, ma'al asri lillahi ta'ala. Aku niat salat zuhur dengan qashar dan jamak bersama salat asar karena Allah ta'ala. Ya, tinggal diganti saja nanti. Ya. Sesuaikan dengan sholatnya. Kalau sholat maghrib dengan isya, ganti maghrib dengan isya. Itu, ya. Ini jamak itu di awal sholat. Saat takbiratul ihram. Yang ketiga itu al-muwalatu bainal ula was tsaniyah. Tidak boleh ada jeda, teman-teman. Bersambung. Ya. Bi an la yatul fasl bainahuma. Kalaupun mau jeda jangan terlalu panjang atau terlalu lama. Ya. Jeda sedikit nggak apa-apa, tapi kalau jeda tidur dulu, makan dulu, minum dulu, gitu ya, nggak boleh itu. Ya. Harus dipastikan bahwa dia dilakukan dalam waktu yang tidak berjauhan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Karena kita niatnya ya itu jamak atau menggabungkan. Kalau sudah terpisah, misalkan ada orang habis sholat zuhur dulu dia,
Kemudian baru ingat dia, oh iya saya perjalanan cukup jauh. Tapi setelah jeda 30 menit setelahnya, oh jalannya lumayan jauh saya nih. Kenapa saya nggak jamak? Sekarang aja jamak. Itu nggak bisa. Atau tadi sholat sunnahnya saya anggap sebagai jamak qashar. Itu nggak bisa. Ya, jadi tidak boleh ada fasl, tidak boleh ada jeda langsung. Ya. Itu 3 hal ya. Nah nanti pertanyaan yang lain teman-teman sekalian, apakah sholat jamak ini bisa dilakukan tanpa seseorang itu dalam posisi musafir? Ya, nanti ada penjelasan itu dalam kitab. Ya. Qala al-musannifu wa yajuzu lil hadir fil matar an yajma' bainahuma fi waqtil ula minhuma. Boleh seseorang dalam kondisi hadir itu enggak posisi safar, fil matar, kasih Pak. Tapi dalam posisi hujan deras, ya. An yajma' bainahuma, menggabungkan 2 salat. Misalkan maghrib dengan isya, azan ada hujan yang deras, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah baru kemudian datang lagi. Setelah itu, ya, maka itu boleh menjamak sholat. Ya, bagaimana caranya? Berarti sholat setelahnya itu isya misalkan digabungkan di waktu maghrib. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, walaupun dalam kondisi kita hari ini itu jarang dilakukan, tapi sebenarnya pada posisi yang sama itu diperbolehkan. Ya, dan juga keadaan yang lain, ya, tidak mesti dalam posisi hujan, itu bisa juga dilakukan. Ya, tapi dalam catatan para ulama itu, ya, posisinya tidak sering. Ya, misalkan keadaan yang, ya, saya mungkin mau mengatakan begini buat teman-teman yang kadang-kadang susah untuk menghindari posisi akhirnya sholatnya dijamak misalkan, ya. Ya, apakah saat dalam perjalanan mau berangkat kerja misalkan, atau pulang kerja misalkan, atau saat di pabrik tidak ada waktu kecuali dengan cara menjamak, ya, itu saya kira lakukan saja daripada sholatnya nggak dilakukan sama sekali gitu. Ya, jadi pernah ya teman-teman tuh bertanya juga sama saya, dan saya bilang ya nggak apa-apa, dijamak saja. Walaupun kaidahnya memang secara umum tidak boleh dilakukan terlalu sering atau terus menerus, tapi bisa saja keadaan itu tidak didapatkan dalam kondisi yang normal, di mana teman-teman malah mendapatkannya juga sering gitu ya. Ya, mau tidak mau daripada sholat itu ditinggalkan, karena pada intinya atau pada prinsipnya yang paling penting itu kan sholatnya tidak ditinggalkan gitu. Sehingga bisa saja tidak ada cara lain kecuali dengan cara menjamaknya, walaupun posisinya bukan sebagai seorang musafir itu. Jamak lagi. Misalkan pernah ya chef tanya sama saya, Ustaz, hari libur tuh waduh luar biasa itu, hektik sekali itu pembeli itu, sampai mau sholat tuh sulit gitu. Boleh nggak dijamak, Ustaz? Kalau ternyata kamu dapat bagian uzur itu, atau artinya kamu memang tidak memungkinkan untuk melakukan dengan cara normal, ya, tidak memungkinkan lah, artinya memang benar-benar ada uzur di sana, silakan dijamak kata saya. Bismillah gitu ya. Yang penting jangan sampai ditinggal. Di keadaan-keadaan seperti itu bisa dikiaskan dengan kondisi hujan, di mana tidak memungkinkan kita melakukan secara normal gara-gara kondisi itu. Ya, tapi tentu sekali lagi kembali, walaupun itu tidak disebutkan dalam kitab Fathul Qorib secara langsung, ya, disampaikan oleh ulama yang lain bahwa syaratnya tidak terus-menerus dilakukan dengan cara itu. Ya. Makanya di sini teman-teman sekalian, kalau kita mau simpulkan begini, jamak itu
tidak selalu terkait dengan jarak atau kondisi safar. Tapi qasar selalu identik dengan jarak, bahkan safar itu. Sehingga orang tuh nggak boleh. Kemarin istri saya misalkan baru nyampe beberapa hari, jam aja nggak apa-apa qasar kata saya, masih ada rukhsah kamu. Setelah 3 hari udah kamu normal seperti yang lain, karena sudah mukim kata saya. Seperti itu. Ya, artinya teman-teman sekalian, sekali lagi, ya, ini adalah rukhsah, ya, ini adalah keringanan di dalam Islam, ya. Dan orang boleh mengambil keringanan ini. Bahkan tadi kalau kita lihat redaksi hadis yang disampaikan ya oleh Rasulullah SAW, itu menggunakan kalimat shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbilu shadaqatahu. Jadi seakan-akan rukhsah yang Allah berikan melalui qasar ataupun jamaah salat ini adalah sedekah yang Allah berikan kepada kita, kata Rasulullah, maka terimalah sedekah itu. Ya. Saya kira itu untuk mengawali. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Dan baiklah, selanjutnya kepada teman-teman jamaah yang ingin bertanya silahkan acungkan tangannya. Mas Iqbal, sama Mas. Ada 2 pertanyaan, silahkan Mas Iqbal dulu. Mungkin di luar topik, tapi tetap sholat sih, tentang sholat Jumat Ustaz. Kan kadang ada yang datang ketika azan Ustaz. Mana yang kita pilih, sholat sunnah dulu atau sholat sunnah, menjawab azan dulu atau langsung sholat sunnah ketika azan Ustaz? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, untuk luar tema, saya ingin bertanya tentang zakat mal atau zakat pekerjaan profesi. Semisal saya memiliki penghasilan yang sudah memenuhi nisab, atau mungkin per bulan sekitar 20 juta, itu terpotong untuk jatah istri, kemudian untuk keperluan anak sekolah. Apakah yang kita zakatkan itu 20 jutanya semua atau setelah terpotong untuk keperluan hari-hari? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Apakah 2 pertanyaan? Ada yang lain? Silakan. Silakan Mas Anggra. Semisal sholat wajib, salam pertama, terus tiba-tiba buang angin, itu sholatnya batal apa tetap sah gitu? Ya udah, salam pertama. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain juga? Cukup sepertinya Ustadz 3 dulu. Baik, yang pertama kasusnya kan nyampe masjid kemudian azan berkumandang gitu ya, tapi masih ada jatah kita untuk sholat sunnah lah gitu ya, waktu masih ada lah. Artinya habis azan selesai itu kan nggak langsung sholat ya, kita masih bisa sholat sunnah. Itu kira-kira Jumat ya, posisinya Jumat, azan kumandang, langsung khutbah. Sebenarnya pas lagi khutbah pun kita baru datang sih salat sunnah boleh itu, ya, walaupun tidak posisi azan, itu yang pertama. Jadi salat sunnah tahiyatul masjid ya mungkin ya yang dimaksud ya.
Kalau pertanyaannya yang saya tangkap itu, kita dengerin azan dulu atau jawab azan dulu, apa langsung sholat, kan gitu kan pertanyaannya ya. Kalau dua-duanya bisa dilakukan, saya kira itu baik. Ya, artinya menjawab azan itu kan punya fadilah yang tidak sederhana juga, luar biasa gitu ya. Kemudian setelah itu selesai kita menjawab azan, baru kita kemudian sholat sunnah. Silahkan itu dilakukan keduanya. Tapi kalau seorang itu dia katakanlah meninggalkan jawab azannya, tapi langsung sholat, itu nggak apa-apa juga. Atau dia langsung duduk juga nggak sholat juga nggak apa-apa juga. Sunnah. Jadi nggak persoalan gitu maksud saya. Tapi kalau bicaranya afdoliyah, kalau bisa dilakukan kedua-duanya itu lebih afdol, tanpa harus meninggalkan salah satunya. Ya, karena masing-masing punya afdoliyah masing-masing itu sendiri-sendiri. Itu ya Mas Iqbal ya. Kemudian yang kedua masalah zakat ya. Ini mungkin juga sudah sering disampaikan ya. Cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Pertama mungkin yang paling perlu diingat sama teman-teman semuanya, apa yang biasa dikeluarkan setiap bulannya ya. Misalkan dapat, ini umumnya lah ya, kita pakai cara ngitung yang umum ya. Cara ngitung yang umum itu adalah pertama kita hitung setelah haul, setelah satu tahun. Yang kedua masuk nisab atau tidak. Ya. Nisab harta berapa? 85 gram emas murni ya. Ya, jadi uang jenengan itu yang sudah sisa nyampe nggak nisabnya? Baru nanti dikali 2,5%. Bisa dipahami nggak Mas? Iya, jadi gini cara ngitung ya. Uang yang sudah terpakai untuk kebutuhan normal jenengan, itulah yang kemudian dihitung 1 tahun, kemudian nyampe nisab apa enggak. Itu aja. Kalau sudah nyampe nisab, baru keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Tidak semuanya Mas. Jadi jangan langsung bilang 20 juta dikeluarkan, hitungnya berdasarkan nisab gitu. Bisa dipahami ya? Karena ini zakat, ada ketentuannya. Kalau sedekah beda lagi Mas. Dengan mengeluarkan 20, 100 juta ya monggo-monggo saja, itu kan sedekah. Tapi kalau sudah zakat itu ada hitungannya. Makanya tadi yang paling gampang 1 tahun haul ya. Berarti kalau kita mau pakai hitungan hijriah monggo lah ya. Kita mau pakai hitungan Masehi juga monggo. Saya kira itu bukan persoalan. Yang penting 1 tahun. Pastikan 1 tahun. Kemudian yang kedua, hartanya sudah nisab belum? Baru nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Dari yang sisa itu Mas. Itu ya. Dari yang sisa itu yang sudah jenengan keluarkan. Gitu. Kalau tidak ada sisa, berarti kan nggak masuk. Iya. Masing orang kebutuhannya kan masing-masing ya. Nggak sama semuanya ya. Gitu. Walaupun gajinya sama, tapi kan kebutuhannya masing-masing. Sehingga bisa saja setiap orang tidak sama jatuh dia itu atau kena wajib zakat atau tidak kan masing-masing gitu. Nggak bisa kita pukul rata. Oh kamu gajinya gede harusnya zakat, ya nggak bisa. Kita kan nggak tahu kebutuhan dia, iya kan? Kalau ternyata dalam 1 tahun tidak nisab, ya berarti nggak perlu dihitung zakatnya. Kalau mau dikeluarkan dalam bentuk sedekah ya silakan saja. Itu sederhananya seperti itu Mas. Ya. Udah masuk? Oh siap ya. Oh enggak, yang sisa aja. Tetap tapi disesuaikan dengan nisabnya. Ya, bukan berarti sisa langsung zakat, enggak. Sesuai dengan nisab enggak? Gitu, ya. Kalau dirupiahkan itu ya lihat saja berapa 85 gram itu. 90 juta ya. Sekitar 90 juta Mas. Oh 260 juta. Iya. Dalam 1 tahun itu uangnya ada 260 juta kata Mas Iqbal. Hitungannya secara segitu. Nah berarti kalau uang jenengan ada 260 juta 1 tahun itu keluarkan 2,5%-nya.
Itu gampang ya Mas. Ada segitu? Ada ya. Oh ada. Baik. Ya kan jenengan di Korea. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, sholat kentut. Oh, kentut batal Mas. Gak usah mikir lagi tuh. Ya. Oh, udah kentut batal. Mau salam pertama posisinya lagi sholat, kentut batal. Mau salam pertama, mau salam kedua. Belum salam ya, mohon maaf. Belum salam maksudnya. Setelah salam. Setelah salam. Kalau setelah salam maksudnya setelah selesai sholatnya. Gimana? Oh, saya tangkapnya salam pertama, salat maghrib gitu, salam pertama. Assalamualaikum ya. Itu nggak apa-apa Mas. Yang penting sempurna ya salamnya ya. Gitu. Ya baru assalam gitu. Belum Mas. Ya. Tapi ada assalamualaikum warahmatullah. Kentut berarti sah salatnya. Tapi kalau misalnya assalam kentut berarti jenengan harus salat lagi Mas. Gitu. Itu ya. Paham nggih? Insyaallah. Ada lagi silakan. Masih ada waktu. Silakan. Sebenarnya kalimatnya cuma makruh ditahan. Tapi kalau misalkan ditahan nggak bisa, nggak apa-apa juga. Apalagi ada orang-orang yang gampang kentut gitu. Bisa repot dia, nggak sholatnya bisa nggak kelar-kelar itu. Enggak begitu konteksnya. Makruh itu maksudnya lebih baik tidak ditahan. Tapi kalau bisa menahannya silahkan. Karena kalau sudah ditahan itu kemungkinan keluar dikit juga ada itu. Gitu Mas ya. Saya termasuk juga yang kadang-kadang sulit menahan, sulit kuat gitu kentutnya. Gampang buang air kecil, kemudian kentut juga sering gitu ya. Karena ada orang-orang yang begitu. Ya. Ada lagi? Cukup? Silakan Mas Faiz dulu. Mana yang lebih utama itu mengkodo atau jama itu? Mengkodo atau jama. Posisinya? Baik, ada lagi? Silakan. Gimana? Boleh. Itu kondisinya beda itu. Iya, boleh. Ya. Jadi fasal itu makanya tidak jeda itu tidak dihukumi secara mutlak. Ya karena memang ada situasi-situasi di mana seorang bisa saja melakukan proses jeda itu, hanya saja tidak terlalu lama. Bukan jeda yang sifatnya tidak ada hubungan dengan sholat gitu. Jadi dengan langsung ambil wudhu kemudian lanjut tuh apa-apa. Gitu ya. Oh nggak boleh Mas, itu nggak boleh. Jeda seperti itu nggak boleh, nggak ada kaitan. Ya. Ini pertanyaan yang tadi, ya, jama atau qadha, gitu ya. Sebenarnya situasi qadha itu ya teman-teman sekalian ya, itu situasi yang kalau dalam hadis itu misalkan orang ya
sholatnya kesiangan. Iya, itu kan disebutkan dalam hadis kan, ya, orang itu tidak dihukumi atau mukallaf ketika dalam kondisi salah satunya adalah tidur ya misalkan. Maka ketika dia terbangun, dia baru mendapatkan kewajiban itu. Itu hadis tentang qada itu salah satunya itu. Maka orang yang baru bangun setelah sholat itu sudah habis waktunya, dia bisa mengqada. Kan seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi yang lain misalkan, ya, orang misalkan sholat zuhur sudah terlewat sholat zuhurnya, tapi ada pekerjaan yang sifatnya ya tidak bisa ditunda, kecuali dia ya sholatnya setelahnya. Maka pada posisi seperti itu sebenarnya jamak yang dilakukan, bukan mengqada. Gitu. Ya. Jadi jamak di sana posisinya, bukan mengqada sholat. Jadi langsung saja niatnya adalah jamak dengan sholat asar misalkan. Kalau kondisinya orang terlewat pada posisi ya, dia sudah di waktu isya, ada hal-hal yang dianggap syar'i atau uzurnya syar'i, maka sama ya, pada posisi itu niatnya bukan qada, langsung saja jamak dengan sholat setelahnya. Ya, itu keringanan-keringanan yang bisa dilakukan. Tapi sekali lagi ya, upaya kita untuk tetap melakukan sholat pada waktunya. Kalau tidak ada sebab-sebab yang sangat dianggap diperbolehkan di dalam syariat, ya, kita tetap mengupayakan sholat itu di awal waktu atau pada waktunya, seperti itu. Gitu Mas ya. Cukup?